Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan seberapa baik Master Sekte Huo menepati janjinya, raja ini tidak sepenuhnya tidak mau memikirkan masalah naga bertanduk. Kegembiraan muncul di wajah Yan Wanchang. Namun, kata-kata Mu Xuanyin tiba-tiba berubah tajam. Namun sebelum itu, kalian semua harus menjawab pertanyaan dari raja ini terlebih dahulu. Yan Wanchang buru-buru menjawab, tolong tanyakan, Realm King. Selama itu tidak melibatkan rahasia sekte kami bertiga bersedia menjawab apapun. Pada saat ini, tatapan Mu Xuanyin tertuju pada Huo Poyun sekali lagi, karena masalah mendesak naga bertanduk, kalian bertiga secara pribadi datang ke alam Snow Song milikku. Namun, di luar dua alasan yang kamu berikan kepadaku sejauh ini, masih ada satu alasan lagi dan itu pasti ada hubungannya dengan Huo Poyun. Kata-kata terakhir Mu Xuanyin menyebabkan tiga Master Sekte secara bersamaan menjadi tertegun di tempat saat Yan Wanchang menghela nafas dan menjawab, mata Snow Song Realm King memang tajam. Memang kerinduan kita untuk membunuh naga bertanduk kali ini sangat berkaitan dengan Poyun. Kami berharap dengan mendapatkan harta roh api di tubuhnya, kami dapat membantu Poyun. Master Sekte Yan Zhuhai dengan tegas menyela. Yan Wanchang menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Tanpa kekuatan Realm King, mustahil bagi kita untuk membunuh naga bertanduk kuno itu. Karena kami dengan tulus meminta bantuan Realm King, kami tidak dapat menyembunyikan rahasia apapun. Yan Zhuhai membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak bisa menjawab. Akhirnya dia hanya menghela nafas dan tetap diam. Yan Wanchang dengan tegas melanjutkan, masih ada waktu lebih dari 2 tahun hingga konvensi dewa yang mendalam. Terlepas dari apa yang tersembunyi di balik konvensi dewa yang mendalam kali ini, selama seseorang dapat masuk ke dalam 1000 teratas, seseorang dapat mengolah mutiara surga abadi selama 1000 tahun. 1000 tahun telah berlalu di mutiara surga abadi, hanya 3 tahun yang telah berlalu di dunia luar. Namun, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan, karena tingkat hukum yang sangat tinggi di dalam dunia yang diciptakan oleh mutiara surga abadi, ribuan tahun kultivasi di dalamnya sebanding dengan beberapa ribu tahun penanaman di luarnya. Jadi, jika Poyun bisa memasuki mutiara surga abadi, maka 3 tahun kemudian, alam dewa api kita, setelah mencapai titik ini, kilatan aneh muncul di mata Yan Wanchang sementara napas Yan Zhuhai dan Huo Ruli berubah drastis, mungkin melahirkan Realm King Agung pertama dalam sejarahnya. Kata-kata ini sungguh luar biasa mencengangkan dan kuat. Meskipun Huo Poyun kalah dari Yun Ce hari ini, bakat bawaannya memang menakutkan. Semua orang bisa membuktikan hal itu. Usianya baru 24 tahun, namun ia telah mengembangkan alam ke-10 dari catatan dunia pembakaran gagak emas, yang bahkan mereka yang telah mengolahnya selama puluhan ribu tahun belum tentu bisa mengolahnya. Dia memang memiliki bakat yang belum pernah terlihat sebelumnya di alam dewa api. Setelah menghabiskan 1000 tahun berkultivasi di dalam mutiara surga abadi, mustahil untuk memprediksi level apa yang akan dia capai. Bagi Huo Poyun untuk melampaui Huo Ruli bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun, masalahnya adalah, rencana yang bagus, cibir Mu Xuanyin. Namun, agar memenuhi syarat untuk memasuki mutiara surga abadi, seseorang harus berada di peringkat 1000 teratas dalam konvensi dewa yang mendalam. Bakat Huo Poyun dengan api memang sangat tinggi sehingga mengejutkan. Setidaknya itu jauh lebih tinggi dari kalian 3 hal lama, tetapi kultivasi mendalamnya masih kurang. Ia mampu bersaing dengan generasi muda alam bintang menengah namun ia belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan generasi muda alam bintang atas. Bagaimana dia bisa memasuki mutiara surga abadi? Seperti yang kamu katakan, Yan Wanchang dengan tenang mengangguk, inilah alasan sebenarnya mengapa kami sangat ingin membunuh naga bertanduk kuno sebelum konvensi dewa yang mendalam.
Jika kita bisa mendapatkan batu roh api di tubuh naga kuno, maka, sebuah cahaya berkelap-kelip di mata Yan Wanchang, saat dia tanpa sedikit pun kerahasiaan, kami bertiga memiliki metode untuk memungkinkan kekuatan mendalam Huo Poyun mencapai alam roh ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam. Apa? Saat Yan Wanchang mengucapkan kata-kata ini, semua tetua Ice Phoenix dan penguasa istana menjadi terkejut dan ragu. Bagaimana mungkin seseorang mencapai alam roh ilahi dari alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima hanya dalam 2 tahun? Terlepas dari seberapa tinggi bakat Huo Poyun, itu tidak mungkin. Jantung Yunce mulai berdetak kencang, untuk menerobos ke alam roh ilahi dari alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima hanya dalam 2 tahun. Ide ini tidak lebih gila dari pemikirannya untuk menerobos ke alam kesengsaraan ilahi dari asal ilahi dunia dalam 2 tahun. Apakah memang ada metode yang memungkinkan hal ini? Dia, 2 tahun untuk mencapai alam roh ilahi. Mu Xuanyin mengamati Huo Poyun sejenak, lalu dengan acuh tak acuh berkata, Raja ini benar-benar penasaran dengan metode rahasia mengejutkan surga seperti apa yang ditemukan oleh orang-orang alam dewa api yang memungkinkanmu berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Yan Wanchang menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tentu saja ini bukanlah metode rahasia yang luar biasa. Kalau tidak, seluruh generasi muda alam dewa api pasti sudah menjadi sangat kuat. Metode rahasia kami hanya dapat digunakan pada Huo Poyun. Saya yakin Realm King telah menyadari bahwa garis keturunan yang diwarisi oleh Huo Poyun berbeda dari yang diwarisi oleh murid-murid Sekte Gagak Emas pada umumnya. Metode rahasia kami didasarkan pada pemanfaatan warisan uniknya. Tatapan Mu Xuanyin beralih dari tubuh Huo Poyun saat dia perlahan mengangguk dan berkata, memang. Master Sekte Yan telah berbicara terus terang sehingga tidak baik bagi raja ini untuk terus mempertanyakannya lebih lama lagi. Yunce menghela nafas dalam hati, memang, metode rahasia semacam ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Satu-satunya pertanyaannya adalah, Huo Poyun adalah murid dari Sekte Gagak Emas, namun Master Sekte Burung Vermilion Yan Wanchang dan Master Sekte Phoenix Yan Juhai sama-sama berusaha keras untuk masalah ini. Sepertinya meskipun berbagai sekte dalam alam dewa api bersaing satu sama lain, ketika menyangkut masalah besar yang akan mempengaruhi seluruh dunia, mereka semua akan mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama tanpa pamrih. Warisan Gagak Emas di dalam tubuh Huo Poyun tidak normal. Tunggu, mungkinkah dia sama dengan Suir? Pengembangan energi yang mendalam pada tahap awal alam roh ilahi tidak dianggap sebagai yang terbaik di antara para jenius alam bintang atas, tetapi dengan pencapaian Poyun yang sangat tinggi dalam api, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka yang berada di beberapa level di depannya. Yan Wanchang sangat percaya diri sambil melanjutkan, meskipun akan sangat sulit untuk masuk ke dalam ribuan teratas, setidaknya itu bukan tidak mungkin. Yan Juhai melirik Yan Wanchang, dia tahu betul bahwa Yan Wanchang masih menyimpan beberapa informasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, sangat mungkin bahwa kultivasi Huo Poyun akan melampaui tahap awal alam roh ilahi. Ada peluang untuk mencapai tahap tengah alam roh ilahi. Namun, peristiwa ajaib seperti itu hanya akan mungkin terjadi jika mereka bisa membunuh naga bertanduk kuno yang berusia ratusan ribu tahun. Kalau tidak, itu hanya kata-kata kosong. Sekarang setelah kalian semua selesai menyampaikan poin kalian, raja ini memang dapat mempertimbangkan untuk membantu alam dewa api kali ini, namun, raja ini memiliki syarat tambahan. Ekspresi Yan Wanchang bergetar saat dia menjadi sangat gembira dalam pikirannya, tolong bicara, Realm King. Kami bertiga akan melakukan apapun yang kami bisa. Jangan terburu-buru merespons, kata Mu Xuanyin tanpa ekspresi. Sebelumnya, kami telah sepakat bahwa jika raja ini membantu Anda berhasil membunuh naga bertanduk kuno, kami akan membelah mayat naga itu menjadi 2. Namun, pikiran raja ini kini telah berubah.
Raja ini tidak hanya menginginkan separuh dari naganya tetapi juga seluruh hati naganya. Ekspresi ketiganya secara bersamaan mengalami sedikit perubahan saat Yan Wanchang mengerutkan alisnya dan berkata, "Ini, maafkan kami tapi kami tidak bisa menerima ini." Hati naga adalah, "Huanzi, suruh tamu kita pergi." Mu Suanyin dengan dingin berkata sambil langsung berbalik dan mulai berjalan pergi. "Tunggu. Yan Wanchang buru-buru mengangkat tangannya. Dia tidak berani membuang kata-kata lagi saat dia perlahan mengangguk dan berkata, baiklah. Kemudian seperti yang diminta Realm King, jika kami berhasil membunuh naga bertanduk kuno, kami akan mempersembahkan seluruh hati naga. Itu tidak perlu. Ketika saatnya tiba, raja ini secara pribadi akan pergi dan mendapatkannya, kata Mu Suanyin tanpa berbalik. Yan Wanchang membuka mulutnya beberapa kali sebelum akhirnya berkata, kami berterima kasih kepada Realm King atas bantuannya. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi, saat naga berganti kulit, kami pasti akan datang secara pribadi untuk memberitahu dan menerima Realm King. Selamat tinggal. Selesai berbicara, Yan Wanchang, Yan Zhuhai, dan Huo Ruli, bersama dengan murid mereka masing-masing Yan Zuo, Yan Mingxuan, dan Huo Poyun, secara bersamaan melirik Yun Ce. Setelah ragu-ragu, Huo Poyun akhirnya berbicara, Saudara Yun Ce, jika Anda punya waktu, saya menyambut Anda di alam Dewa Api saya. Saya akan memastikan untuk memperlakukan Anda dengan keramahan yang luar biasa. Yun Ce menjawab, ini aku harus bertanya pada tuanku. Saya berterima kasih kepada Saudara Poyun atas kebaikannya. Huo Poyun dengan tulus tersenyum ke arah Yun Ce, lalu mengikuti Huo Ruli dan yang lainnya saat mereka terbang ke langit dan pergi. Episode tak terduga yang terjadi selama majelis besar sekte telah berlangsung dengan sengit namun berakhir dengan cukup damai. Meskipun alam Dewa Api telah mencapai tujuannya, pemenang terbesarnya tidak diragukan lagi adalah alam Song Salju. Itu karena pada akhirnya, tidak mungkin Mu Suanyin tidak setuju untuk pergi dan membunuh naga bertanduk kuno itu. Seperti yang dikatakan Mu Bingyun di awal. Bahkan timbangan adalah harta yang sangat berharga jika seekor naga telah hidup ratusan ribu tahun. Tidak ada cara untuk menahan godaannya, apalagi kondisi kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, dia menyetujui permintaan alam Dewa Api tetapi hanya setelah mendapatkan imbalan yang lebih banyak juga. Selain itu, dia juga mendapatkan catatan gagak emas tentang dunia terbakar yang lengkap dari Huo Ruli juga. Itu adalah sesuatu, meskipun tidak ada yang tahu mengapa dia menginginkan sesuatu yang bahkan tidak bisa dia kembangkan. Sebagai perbandingan, alam Dewa Api telah mengungkap Huo Poyun. Kejutan yang dia timbulkan terhadap anggota sekte Divine Ice Phoenix hari ini tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Di tengah kesibukan salju, Mu Suanyin kembali ke singgasananya. Tepat di depannya adalah lubang raksasa yang tampaknya tak berdasar yang diciptakan oleh kemarahan 9 matahari surga karya Huo Poyun. Alis Mu Suanyin sedikit berkerut saat langit salju tiba-tiba menyapu tanpa indikasi lain, memenuhi lubang sepenuhnya. Dalam sekejap mata, lubang raksasa itu telah hilang sama sekali tanpa bekas. Lapisan es putih pucat yang tebal dan lengkap muncul di tempatnya. Yuner, kelakuanmu hari ini telah mencegah tuanmu kehilangan muka, kata Mu Suanyin pelan. Saya berterima kasih kepada guru atas pujiannya, jawab Yun Ce sambil mengerang dalam benaknya, perilaku seperti apa yang dia tunjukkan hari ini. Apa yang terjadi hari ini hanya terjadi karena kekuatan elemen cheat yang diberikan oleh Dewa Jahat. Selamat kepada Master Sekte karena telah menerima bakat langka ini, kata Mu Huanzi dengan penuh semangat, tidak bisa menyembunyikan pujiannya. Sekarang sosok dengan pencapaian mengerikan dalam es dan es telah muncul di sekte Divine Ice Phoenix. Bagaimana mungkin Mu Huanzi, dengan statusnya sebagai tetua agung, tidak merasa bersemangat? Huanzi, ada masalah yang perlu didiskusikan raja ini denganmu,
tiba-tiba Mu Xuanyin berkata. Kata diskusi menyebabkan jantung Mu Huanzi berdebar kencang saat dia buru-buru bersujud di tanah karena ketakutan dan gentar. Instruksi apa yang diberikan Sekte Master untukku? Tolong beritahu saya, Huanzi akan mematuhinya. Mata dingin Mu Xuanyin setengah terbuka saat dia mengangguk dan berkata, Yunce sekarang adalah murid raja ini dan hukum esnya dapat dianggap tak tertandingi. Namun, kultivasi mendalamnya terlalu rendah. Di seluruh sekte, berada di tingkat terendah. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid raja ini. Mu Huanzi tidak berani berbicara. Alam Dewa Api sekarang memiliki Huo Pohyun. Tentu saja, alam Snow Song kita tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Dengan demikian, raja ini harus membuat kekuatan Yunce meningkat dalam waktu sesingkat mungkin sekaligus membuat garis keturunan Ice Phoenix-nya menjadi semakin murni. Dengan dua kondisi tersebut, semakin penting bagi kita untuk menemukan pendamping kultivasi ganda untuknya secepat mungkin. Saat kata-kata ini diucapkan, bagaimana mungkin Mu Huanzi tidak memahami maksudnya saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, Master Sekte, mungkinkah? Semua orang yang hadir di halaman tiba-tiba mengerti. Terlebih lagi, mengingat Mu Xuanyin telah memilih untuk membahas hal ini dengan Mu Huanzi, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya dengan jelas. Namun, tidak ada seorang pun yang menyatakan keterkejutannya karena beberapa dari mereka bahkan merasa seperti itu. Meskipun demikian, banyak tatapan diam-diam beralih ke Mu Hanyi. Bahkan sebelum kata-kata Mu Xuanyin berakhir, wajah Mu Hanyi sudah menjadi sangat pucat. Ekspresinya masih bisa dianggap tenang tetapi pupil matanya gemetar kesakitan saat butiran darah diam-diam jatuh dari kedua tangannya yang terkepal erat. Dalam hal kekuatan, garis keturunan, dan konstitusi, tidak ada yang lebih cocok selain Fei Xue. Mu Xuanyin dengan jujur mengatakan kata-kata yang sudah diketahui semua orang. Huanzi, bagaimana menurutmu? Setelah beberapa saat terkejut, wajah Mu Huanzi menunjukkan kegembiraan yang mendalam saat dia bersujud tanpa ragu-ragu dan dengan lantang berkata, Huanzi berterima kasih kepada Master Sekte menggantikan cucunya, Fei Xue. Jika sebelum hari ini Mu Fei Xue ditunjuk menjadi mitra kultivasi ganda Yunce, Mu Huanzi pasti akan sedikit tidak senang. Namun, setelah menyaksikan sendiri penampilan Yunce hari ini, satu-satunya perasaan yang dia rasakan sekarang hanyalah ekstasi. Status Yunce saat ini adalah murid langsung ketua sekte. Dalam generasi muda dari seluruh alam Snow Song, dia adalah laki-laki dengan status tertinggi. Saat ini, bakat yang dia tunjukkan terlihat jelas. Hanya dalam hal pemahamannya tentang hukum es, dia kemungkinan besar melebihi pemahaman Mu Xuanyin di masa lalu. Selama hidup atau bakatnya tidak berakhir sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi Realm King generasi berikutnya. Jika cucunya, Mu Fei Xue, bisa menikah dengan Yunce, itu seperti diberi hadiah. Jika Yunce menjadi Realm King Snow Song di masa depan, menjadi Realm King laki-laki pertama sepanjang sejarah mereka, maka Mu Fei Xue akan menjadi istri Realm King. Meski kehilangan keperawanannya akan berdampak buruk pada kultivasinya di kemudian hari, walaupun disebut sebagai pasangan kultivasi ganda, nyatanya ia hanyalah inkubator bagi laki-laki untuk mendapatkan keuntungan. Namun, bahkan jika itu bukan niat Mu Xuanyin, hanya mempertimbangkan status dan masa depan Yunce, tidak ada alasan untuk menolak, atau bahkan ragu. Fei Xue, cepat berterima kasih pada Master Sekte. Suara Mu Huanzi terdengar cemas karena sulit menyembunyikan kegembiraannya. Para tetua, tuan istana, dan tuan aula yang memiliki keturunan perempuan yang belum menikah semuanya menunjukkan tanda-tanda kecemburuan, sial. Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada cucuku? Namun, ketika mereka memikirkan bakat, garis keturunan, dan penampilan Mu Fei Xue, mereka hanya bisa iri tanpa daya. Mu Fei Xue maju dan berlutut di samping Mu Huanzi.
Fei Xue, apakah kamu keberatan dengan masalah ini? Mu Xuanyin bertanya dengan tegas. Semuanya akan sesuai dengan rencana Master Sekte, jawab Mu Fei Xue. Suaranya sedingin es, tanpa kesedihan atau kegembiraan, tanpa nada apapun di dalamnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak memandang Yun Ce sedikit pun. Bagus sekali, maka masalah ini akan diputuskan seperti ini. Mu Xuanyin mengangguk puas. Huanzi, beritahu orang tua Fei Xue mengenai masalah ini. Mengenai tanggalnya, kita akan membahasnya di lain hari. Namun, semakin dini hal ini terjadi, semakin baik. Dimengerti, Huanzi akan memulai persiapan besok. Mu Huanzi mengangguk terus-menerus. Yun Ce berdiri kaku seperti kayu dengan ekspresi tercengang. Apa ini? Mitra kultivasi ganda, persetan. Sekte Divine Ice Phoenix punya konsep seperti ini. Lebih jauh lagi, ini menyangkut diriku dan merupakan masalah besar, tapi kenapa tidak ada yang menanyakan pendapatku? Aku bahkan tidak mengenal Mu Fei Xue dengan baik dan bahkan belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Yun Ce memiliki ekspresi ingin berbicara tetapi berhenti, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu. Namun, Mu Xuanyin bahkan tidak pernah berpikir untuk meminta pendapatnya sama sekali. Kemudian, dia perlahan berdiri, tatapan sedingin esnya menyapu seluruh tempat. Karena upacara pemuridan sudah selesai dan hal-hal yang perlu dibicarakan sudah diputuskan, jika tidak ada yang lain, kalian semua boleh pergi. Mendengar kata-kata Mu Xuanyin, semua orang memberi hormat dan mulai berpencar dengan cepat namun teratur. Di belakang Aula Ilahi Ice Phoenix, banyak murid Aula Ilahi pergi ke arah Mu Hanyi dan mereka sepertinya menghiburnya secara verbal. Bagaimanapun juga, obsesi Mu Hanyi terhadap Mu Fei Xue adalah sesuatu yang diketahui seluruh sekte. Terlebih lagi, semua orang selalu merasa bahwa keduanya adalah pasangan yang dibuat di surga dan bahkan Mu Huanzi tidak pernah menunjukkan niat untuk menolak. Namun, dia telah diberikan kepada Yun Ce oleh Master Sekte, dan sebuah inkubator untuk meningkatkan garis keturunan dan kekuatannya juga. Di masa lalu, Mu Hanyi adalah lingkaran cahaya paling terang di seluruh sekte. Namun sekarang, karena Yun Ce, dia menghilang ke dalam kegelapan. Bahkan mereka yang dulunya dengan keras berbicara atas namanya bahwa dia harus menjadi murid langsung, tidak lagi percaya bahwa dia bisa melampaui Yun Ce. Dengan kata-kata dingin Mu Xuanyin, impian Mu Hanyi untuk mendapatkan Mu Fei Xue berubah menjadi mustahil. Jika Yun Ce belum pernah tiba di alam Snow Song, maka kompetisi Heavenly Nether Frost Lake akan mengikuti naskahnya dan Mu Hanyi akan menjadi murid langsung Master Sekte tersebut. Akibatnya, Mu Fei Xue kemungkinan besar akan diberikan kepadanya, Mu Hanyi, hari ini oleh Master Sekte. Dia akan mampu mencapai skenario sempurna yang dia impikan sendiri. Namun dengan kemunculan Yun Ce, semua ini telah hancur. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya semuanya telah diberikan kepada Yun Ce, sedangkan baginya, dia baru saja menjadi pelapis yang menyedihkan bagi Yun Ce. Suasana hatimu Hanyi saat ini adalah suasana hati yang tak seorang pun bisa berempati. Mungkin itu hanya hidup yang kejam padanya. Sejak lahir, ia selalu memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi, serta status terhormat dan temperamen yang sempurna. Dibandingkan dengan orang normal, dia telah bekerja 10 kali lebih keras, namun usahanya selama 20 tahun entah bagaimana tidak bisa dibandingkan dengan Yun Ce, yang baru tiba selama 3 bulan dan belum mendapatkan kedudukan yang kokoh. Dalam sekejap mata, semua orang berpencar dan menghilang dari atas halaman istana suci yang besar. Hanya Mu Xuanyin dan murid barunya Yun Ce yang tersisa. Sekarang sendirian dengan Mu Xuanyin, Yun Ce diam-diam berdiri di sana, tidak berani berbicara sepatah kata pun atau bergerak selangkah pun. Dia tentu saja masih belum melupakan ungkapan vulgarnya kakak perempuan berpayudara besar. Dia hanya bisa berharap agar dia tidak mati secara tragis.
Dunia menjadi sunyi senyap kecuali suara salju yang melayang di tengah angin. Mu Xuanyin berdiri di tengah badai salju untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun seolah sedang memikirkan sesuatu. Yunce diam-diam melirik sosoknya dari waktu ke waktu tetapi masih tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara. Ketika dia pertama kali melangkah ke alam Snow Song, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan sendirian dengan orang yang begitu menakutkan. Itu memang warisan dari dewa jahat kuno. Ketenaran dewa penciptaan elemen memang pantas karena warisannya telah mencapai tahap seperti itu. Tiba-tiba Mu Xuanyin berkata. Suaranya dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya, bakat Huo Poyun terlalu tidak terduga dan tidak normal. Selama beberapa kejadian itu, bahkan saya tidak dapat mempercayainya. Kini setelah Mu Xuanyin berbicara dan terlebih lagi mengucapkan kata-kata positif, Yunce akhirnya melepaskan nafas yang selama ini ditahannya dan berani berbicara, sambil langsung menanyakan pertanyaan yang ada di pikirannya. Guru, murid ini ingin bertanya, apakah kamu sengaja mengarahkan Huo Ruli ke kompetisi yang menentukan antar murid? Pada saat ini, Mu Xuanyin perlahan berbalik. Sebuah gambar yang tampaknya menggabungkan seluruh keindahan ekstrim dari es dan salju di alam Snow Song tiba-tiba muncul dalam pandangan Yunce, sejenak membuat dia terengah-engah. Setelah itu, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya seolah-olah dia telah dipengaruhi oleh penampilan martabat yang sangat dingin dan tak tertandingi. Dia tidak berani menatap matanya. Apa pendapatmu tentang Huo Ruli? Mu Xuanyin bertanya sebagai tanggapan. Yunce merenung sejenak, lalu berkata, muridmu percaya bahwa Master Sekte Huo sepertinya sangat mudah tersinggung. Ini pasti ada hubungannya dengan garis keturunan Golden Crow di dalam tubuhnya. Selain itu, sepertinya dia memang seseorang yang benar-benar menepati janjinya. Mu Xuanyin mendengus ringan, lalu berkata, Huo Ruli, dengan statusnya sebagai Master Sekte Gagak Emas, memiliki status yang tidak kurang dari seorang raja di alam Dewa Api. Jika dia benar-benar orang yang ceroboh dan bodoh, dia tidak akan pernah menjadi Master Sekte Gagak Emas. Huo Ruli nampaknya sangat mudah tersinggung tetapi sebenarnya dia sangat cerdik dan sangat sulit untuk marah. Namun karakternya memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu ketika ia sedang marah, ia akan sangat mudah kehilangan kendali dan melakukan tindakan yang gegabah. Terlebih lagi, sulit bagi Yan Wanchang dan Yan Juhai untuk menghentikannya begitu hal itu terjadi. Meskipun sangat sulit bagi orang lain untuk membuatnya marah, sangat mudah bagi saya untuk melakukannya, jika saya mau. Yunce sedikit mengangkat kepalanya, jadi, guru memang sengaja membuat marah Master Sekte Huo. Mu Xuanyin tidak menjawab dan malah dengan dingin menanyakan pertanyaan lain, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. 3 Master Sekte Alam Dewa Api yang datang secara pribadi hari ini juga membawa murid-murid mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka tetapi juga untuk menunjukkan ancaman. Karena mereka ingin menunjukkan ancaman, mengapa mereka hanya membawa 3 generasi muda? Yunce membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak bisa memikirkan jawabannya. Di permukaan, sepertinya Huo Ruli terpaksa membawa serta murid langsungnya karena Yan Wanchang dan Yan Juhai sama-sama membawa serta seorang junior. Tidaklah pantas bagi Huo Ruli untuk datang sendiri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pupil Mu Xuanyin tampak membeku, membiaskan cahaya paling murni dan terdingin di dunia seolah-olah itu adalah es terdingin di dunia. Jelas bahwa Huo Ruli adalah orang yang bersikeras untuk membawa serta murid pribadinya dan bahwa Yan Wanchang dan Yan Juhai adalah orang-orang yang harus tanpa daya membawa serta juniornya sendiri karena provokasinya akan terlalu jelas. Provokasi. Yunce menyadari sesuatu. 7 hari yang lalu, meskipun masalah penerimaanmu sebagai murid langsungku tidak dipublikasikan, alam Dewa Api secara alami dapat mempelajarinya melalui koneksi mereka dalam alam es Phoenix.
Mereka juga pasti tahu bahwa Bingyun telah lama sembuh dari racunnya. Huo Ruli selalu ingin membalas dendam padaku karena telah melukai putranya secara menyedihkan. Faktanya, ketika dia mengetahui hal ini, kemarahan dan kebenciannya pasti meningkat 10 kali lipat. Terlebih lagi, mengetahui penerimaanku terhadap murid langsung, bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak membawa murid langsungnya yang sangat berbakat ke sini hari ini hingga membuatku kehilangan muka. Guru tampaknya sangat memahami Master Sekte Huo, kata Yunce. Dengan matanya yang menatapku ketika dia pertama kali tiba dan aura garis keturunan abnormal Huo Poyun yang jelas, aku bisa langsung tahu apa tujuannya, kata Mu Suanyin dengan dingin. Namun, dia masih jauh dari bisa bermain-main denganku. Hati Yunce diam-diam bergetar saat kulit kepalanya menjadi mati rasa. Huo Ruli dengan mudah dibuat marah oleh Mu Suanyin dan kemudian diserang secara verbal. Dalam kondisi seperti itu, Huo Ruli benar-benar kehilangan kendali atas pikirannya dan berubah dari Master Sekte Gagak Emas menjadi pria yang ceroboh dan tidak terkendali. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya bisa dikatakan terjadi secara alami. Master Sekte Gagak Emas yang bermartabat telah dituntun sepanjang waktu dan bermain seperti tikus kecil. Yunce mulai merasa ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di samping Mu Suanyin pasti akan sangat menakutkan. Guru, murid ini ingin bertanya, perhitungan Anda tidak dengan sengaja memimpin Master Sekte Huo dengan tujuan menerima catatan pembakaran gagak emas, kan? Ketika Mu Suanyin meminta catatan gagak emas tentang dunia terbakar, yang tidak bisa dia kembangkan, dari Huo Ruli, dia mengejutkan semua orang, termasuk Yunce. Mu Suanyin dengan acuh tak acuh berkata, meminta Huo Ruli untuk memberiku catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar hanyalah perubahan pikiran mendadak di pihakku. Mu Suanyin membalikkan tangannya, memperlihatkan telapak tangannya. Gulungan batu giok yang digulung mengeluarkan cahaya keemasan muncul dan kemudian langsung diberikan kepada Yunce. Yunce tanpa sadar menjulurkan tangannya dan menerimanya. Matanya dapat dengan mudah mengetahui bahwa ini adalah gulungan batu giok yang baru saja diserahkan Huo Ruli kepada Mu Suanyin. Itu adalah gulungan yang bertuliskan catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar secara lengkap. Gulungan catatan dunia terbakar gagak emas ini bertuliskan jejak jiwa. Itu hanya bisa dilihat sekali sebelum hilang sama sekali. Jumlah yang dapat Anda kembangkan akan sepenuhnya bergantung pada diri Anda sendiri. Mu Suanyin berkata dengan dingin. Saat Yunce memegang gulungan batu giok, dia tetap linglung. Hanya beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan terkejut berkata, kamu melakukannya untukku. Duduk, Mu Suanyin berkata dengan dingin. Sementara Yunce menyimpan gulungan batu giok emas merah, dia dengan patuh duduk, ekspresinya rumit. Mu Suanyin mengambil beberapa langkah ke arah Yunce, membawa hawa dingin yang sangat dingin bersamanya saat dia berhenti hanya satu langkah di depannya. Tutup matamu, tenangkan jiwamu, dan amati pikiranmu. Tidak boleh ada gangguan apapun. Ya, jawab Yunce. Saat dia menutup matanya, auranya perlahan menjadi tenang juga. Pada akhirnya, langit salju yang turun mulai langsung mendarat di pakaiannya dan menempel. Mu Suanyin menjulurkan satu jarinya saat setetes darah berkedip-kedip dengan cahaya biru sedingin es yang terkondensasi di ujung jarinya dan kemudian langsung menyentuh bagian tengah alis Yunce. Tubuh Yunce bergetar ketika energi murni dan dingin menyebar di sekelilingnya. Cahaya biru menyala saat tetesan darah berwarna tidak normal itu perlahan menyatu dengan Yunce. Setelah itu, lapisan cahaya biru es ilusi muncul di permukaan tubuh Yunce. Darah Dewa Es Phoenix. Terlebih lagi, itu adalah darah asal yang paling murni. Mu Suanyin menarik jarinya saat cahaya dingin mengembun di tengah telapak tangannya. Saat dia hendak bersentuhan dengan bagian tengah alis Yunce lagi, mata dan telapak tangannya secara bersamaan berhenti sejenak, setelah itu dia sekali lagi perlahan menarik kembali telapak tangannya dan mulai menonton dalam diam.
Sepertinya dia tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Yun Ce memurnikan darahnya. Selama beberapa hari terakhir, Yun Ce terus-menerus memikirkan apakah menjadi murid langsungnya adalah keputusan yang benar atau salah, apakah dia beruntung atau tidak. Dan terhadapnya, Mu Xuanyin juga memiliki pemikiran yang sama di benaknya.